Ça va finir par se savoir, puis quoi? Nous deux, c'est trop fucking dangereux. Arrête, s'il te plaît. Kisah ini berlanjut di episode keempat dari cerita sebelumnya. Selina tampak berada dalam dilema mengenai hubungannya dengan Hendrik. Ia terus dihantui rasa takut jika suaminya Jess mengetahui tentang mereka. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Selina akhirnya mengirim pesan kepada Hendrik dan memintanya agar mereka mengakhiri hubungan mereka demi menghindari masalah yang lebih besar. Ça va pas? Keputusan itu membuat Selina berusaha menghapus segala sesuatu yang mengingatkannya pada Hendrik. Ia ingin menata kembali kehidupannya dan fokus pada rumah tangganya. Hendrik yang mengetahui keputusan tersebut merasa sangat terpukul. Ia terus berusaha menemui Selina untuk meminta penjelasan dan berharap masih ada kesempatan untuk mempertahankan hubungan mereka. Namun karena tak kunjung mendapatkan jawaban yang pasti, Hendrik mulai mendekati seorang wanita bernama Megan. Bahkan ia sengaja menunjukkan kedekatannya dengan Megan di hadapan Selina sebagai upaya untuk memancing rasa cemburu dan membuat Selina menyesali keputusannya. Meski berusaha tetap tenang, Selina tak dapat sepenuhnya menyembunyikan kekecewaannya melihat sikap Hendrik. Sebelum meninggalkan tempat itu, Selina kembali mengingatkan Hendrik agar tidak lagi datang ke rumahnya. Ia khawatir kehadiran Hendrik akan memicu kecurigaan Jeff dan membuka rahasia yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Ok, mais là c'est Thérèse. Setelah tiba di rumah, Jeff memberitahu Selina bahwa ia menemukan sebuah buku yang berisi catatan khusus yang ditujukan padanya. Selina segera menyadari bahwa catatan itu ditinggalkan oleh Hendrik. Diliputi rasa panik, pada malam harinya Selina diam-diam menemui Hendrik dan memohon agar pria itu menjauhi dirinya. Ia tidak ingin Jeff mengetahui hubungan mereka dan berharap semua itu dapat segera berakhir. Namun sebelum berpisah, Hendrik berharap Selina tidak melupakannya. Sementara ibunya Hendrik, Patricia, menemukan lensa kain yang diduga milik Selina yang ditinggalkan Hendrik di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Selina diam-diam menemui Hendrik di luar rumah. Pertemuan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kecurigaan Jeff terhadap hubungan mereka. Setelah berbincang sejenak, keduanya kembali ke rumah seolah tidak terjadi apapun. Mereka bahkan duduk berdekatan dengan Jeff. Di tengah suasana yang tampak biasa, Selina dan Hendrik diam-diam saling berkirim pesan melalui ponsel tanpa disadari oleh Jeff. Keesokan paginya, Jeff bersiap berangkat bekerja. Sebelum pergi, ia sempat memperhatikan Hendrik yang sedang berolahraga di depan rumah. Tetapan Jeff menunjukkan keraguan, seolah ada firasat yang mengganggunya. Ia tampak bimbang meninggalkan rumah karena mengetahui Selina masih berada di dalam, sementara Hendrik berada tidak jauh dari kediaman mereka. Begitu Jeff benar-benar pergi, Hendrik tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia segera menemui Selina yang rupanya telah menunggunya. Keduanya memanfaatkan waktu yang singkat untuk bertemu secara diam-diam, tanpa menyadari bahwa tindakan mereka semakin berisiko dan dapat terbongkar kapan saja. T'allais voir ta blonde? Prochaine fois, accélère un peu, pas une chaleur. Menjelang sore, Jeff kembali ke rumah dan langsung menemui Selina yang sedang berada di kamar. Saat mereka berbincang singkat, perhatian Jeff tiba-tiba tertuju pada sebuah permen karet yang menempel di atas kasur. Temuan itu membuatnya terkejut dan mulai menaruh curiga. Menyadari situasi tersebut, Selina dengan cepat mengalihkan perhatian Jeff. Ia beralasan bahwa permen karet itu menempel karena kelalaiannya sendiri, tanpa sengaja melemparkannya ke atas kasur. Meski menerima penjelasan itu, raut wajah Jeff menunjukkan bahwa rasa curiganya belum sepenuhnya hilang. Eh ouais. Il est où notre cadre? Pada malam harinya, Jeff menyadari ada sesuatu yang janggal pada foto keluarga mereka. Sebuah gambar yang dibuat dengan pensil tampak mengubah foto tersebut. Sosok Jeff di dalam foto sengaja dihapus, lalu digantikan dengan gambar Hendrik yang berdiri di samping Selina. Pemandangan itu membuat Jeff terdiam sekaligus merasa heran karena seseorang dengan sengaja telah mengubah foto keluarganya. Dengan nada tegas, Jeff segera mempertanyakan siapa yang mengubah foto tersebut dan apa alasan dibalik perbuatan itu.
Hendrik berusaha memberikan penjelasan untuk meredakan situasi, tetapi percakapan mereka mendadak terhenti ketika terdengar ketukan di pintu. Tu dois aimer ça. Ben, je vais le ramener à soir, là, ça. Ternyata Patricia datang untuk menjemput Hendrik pulang, sehingga pembicaraan itu pun tidak sempat diselesaikan. J'allais faire mon sac. Setelah berpamitan dengan Jeff, Patricia dan Hendrik berjalan menuju luar rumah. Namun sebelum benar-benar pergi, Patricia menghampiri Selina dan mengajaknya berbicara secara pribadi. Dengan nada dingin namun penuh penekanan, Patricia mengatakan bahwa pada hari itu dirinya telah kehilangan hak atas warisan yang ditinggalkan mendiang suaminya. Ia kemudian menyindir Selina dan menegaskan bahwa kehilangan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Selina. Ucapan Patricia membuat Selina kebingungan. Ia sama sekali tidak memahami maksud tuduhan tersebut. Melihat reaksi itu, Patricia kembali menegaskan bahwa dirinya telah menemukan sebuah petunjuk kecil di rumah Hendrik. Dengan penuh keyakinan, Patricia mengatakan bahwa ia telah mengetahui hubungan antara Selina dan Hendrik. Mendengar pengakuan itu, wajah Selina langsung pucat karena rahasia yang selama ini disembunyikan ternyata mulai terbongkar. Sebelum meninggalkan rumah, Patricia menatap Selina dengan tajam. Dengan suara tegas, ia memperingatkan bahwa suatu hari nanti ia akan menghancurkan kehidupan Selina sebagai balasan atas semua yang telah terjadi. Kata-kata itu begitu membekas dan membuat Selina hanya mampu terdiam tanpa sanggup memberikan jawaban. Setelah Patricia pergi, Selina memasuki kamarnya dengan perasaan yang hancur. Air matanya tak lagi dapat dibendung. Ia menangis seorang diri sambil diliputi rasa takut, bersalah, dan cemas memikirkan konsekuensi yang mungkin akan menghancurkan rumah tangganya. Film ditutup dengan tatapan Jeff yang kembali mengarah pada foto keluarga yang telah dicoret tersebut. Ia memperhatikan dengan seksama gambar tangan yang menghapus sosok dirinya dan menggantikannya dengan Hendrik yang sedang memegang bola basket. Tatapan penuh curiga itu menjadi pertanda bahwa Jeff mulai merangkai berbagai kejanggalan yang selama ini terjadi, sekaligus membuka jalan bagi konflik yang lebih besar pada kisah berikutnya. Dan film pun berakhir.